Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqabdi biladil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usulim wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya badan, wa tahjiril mubahi, dan juga menghalangi di tempat umum lah, ya kan, menghalangi tempat umum, melarang-larang, preman, nah, orang lebih begitu ya. Itu Mas ganti apa mic-nya. Alladzi, yaitu suatu tempat, yastawi, yang bersama-sama menggunakan, siapa anasu, para manusia, fihi, di dalam, alladzi, fi jawazi akhdihim, di dalam diperbolehkannya menggunakan tempat-tempat atau masalah tersebut, yaitu sesuatu yasya'una, yang pada berkeinginan atau berkepentingan siapa para manusia, minhu, dari tempat tersebut. Nah, jadi termasuklah yaitu maksiatnya badan kita, itu kita menahan-nahan, mencegah, melarang-larang orang menggunakan tempat umum, gitu ya. Ya, entah itu masjid, entah itu WC umum, entah itu lapangan umum atau lain sebagainya. Nah, termasuk loh Pak. Kan kemarin sudah kalau yang itu khusus ya. Nah ini salah satunya. Nah itu ya. Di masjid itu masjid umum, bukan Pak Janis bangun pribadi. Nah ini orang nak baca Quran di situ, Pak Janis marah-marah pula, ya kan? Jangan kenceng-kenceng. Apa? Ganggu orang tidur. Kalau Pak Imam yang marah, jangan kenceng-kenceng, ganggu orang sholat lah. Itu seperti itu. Sama wae lah itu. Entah Pak Imam, entah Pak Umum, nggak urus. Pak Imam tuh pangkat apa sih? Kan gitu. Kan kita yang ngasih pangkat itu Pak Imam. Nah itu begitu ya. Jadi di hal-hal umum yang kita tuh nak menguasainya, nah itu termasuk kita maksiat badan kita. Dicontohkan lagi di sini wadzalika, dan seperti demikian itu bi an yamna'u, jika kau mencegah siapa annasu, manusia, minhu, dari kebebasan itu, au yaj'alu, atau menjadikan, alaihi, kepada ma, alamatan, sebagai tanda, lil khima, untuk istilahnya itu apa itu namanya, larangan, sesuatu yang dilarang, dikasih tanda ini dilarang, apa namanya, kencing di sini, padahal itu tempat umum, tapi bukan untuk kencing loh ya. Maksudnya itu gini, itu tempat umum, nah ada WC-nya umpama kan, nah terus ditulisi pula sama Pak Janis ya kan, dilarang kencing di sini lah umpama ya kan. Ya sudah, biarin Pak Janis ya kan. Kalau orang ibaratnya nggak mau ke dalam masjid, maunya tuh ke WC-nya, ya jadilah dia kencing di situ, kan jadi jariahnya orang yang amal juga. Andai kan kok Pak Janis repot ngeresihi, bersihin umpama, ya kan jadi amalnya juga. Yang jadi amal tuh kalau sambil merutuk. Kalau pada kencing di sini, nah kalau pada sholat nggak mau, nah itu menjadi amal atau menjadi jariah juga. Jadi nggak usah kita larang-larang. Maksudnya melarangnya di sini ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nanti contoh-contohnya di apa sendiri, nanti cari sendiri ya kan ya. Kal mar'i, seperti sini dicontohkan, yaitu tempat untuk menggembala hewan yang umum.
Wahwa adapun almar'a itu suatu tempat takulu yang pada makan kepada tempat tersebut siapa ada wabu hewan-hewan peliharaan. Nah, kalau bahasa kita ya untuk tempat apalah. Kalau dulu ada ya Mbak ya, padang kerbau gitu ya. Untuk umum Bang ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kebunnya Mbak Sabar ada, kebunnya Mbak Rifat ada, kebunnya Bang Edi ada, ya kan. Pak Lupi kebunnya paling banyak umpama. Nah, ngelarang-larang kawan, oh, jangan dilepas di situ, khusus untuk kebuku wae. Umpama padahal itu tempat umum. Nah, itu termasuklah nanti maksiatnya badan. Dong kadang masjid Gusti Allah ya kan. Kalau malam ya dikunci ya kan. Tembok. Apa, Pak? Apanya tuh dicuri orang. Apa namanya tuh? Amplinya, mic-nya. Lah itu tetap menjadi amalnya orang yang apa namanya itu sodakoh di masjid itu. Nah itu ya. Kadang kan kita merutuk Pak. Gunakan mic tuh, hati-hati. Hul, mau man baca Quran, pakai mic buasing we, tengok rusak micnya. Nah gitu. Justru semakin cepat rusak itu berarti dipakai. Gitu. Kalau mic yang pengen tidak cepat rusak ayo disimpan, jangan dipakai. Nah itu begitu contohnya. Hasilnya rusak guru-guru Mas Gedun rokok tempat itu. Enggak apa-apa Pak Mukhlis, biarin. Bisa tetap nanti menjadi amalnya orang yang sodako. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal ihtitabu ay jam'il khitabi minal mauti. Dan juga ibaratnya itu apa di sini maksudnya ya? Maknanya apa sih itu Pak? Pak sini. Mengambil oh iya, ihtitab kayu bakar ya. Nah, ya Allah. Manusia tuh memang pelupa Bang Rifat. Mengambil kayu bakar ay jamil khotobi, jamaknya lafat khotob minal mauti dari tanah yang mati. Nah, artinya tuh yang tanah yang tidak bertuan. Wawa adapun minal maut itu tanah laisa yang tidak ada apa tanah tersebut tidak ada itu li akadin dihai oleh siapapun itu. Nah, ya, kalau zaman dulu ya ada Mbak Sabar ya, tanah tidak bertuan, milik pemerintah umpama. Nah, dulu kan pada nebang bebas Mbak. Nah, kalau sekarang nggak ada lagi, sudah punya orang semua ya kan. Dulu payo tuh ndak laku, dikasih Pak Lupi ndak mau. Sekarang lo berebut, saling mengaku ya kan itu. Nah, itu maksudnya ini hukum dulu gitu loh ya. Jadi mengambil kayu, entah itu kayu bakar atau untuk unjar atau apapun itu di tanah yang tidak bertuan. Kok kita melarang-larangnya, maka itu ya termasuk maksiatnya badan. Termasuk lagi wal milhu dan juga mengambil garam min ma'dinihi dari tempat asalnya. Alladzi yaitu tempat layastambituhu yang tidak membuat atau tidak menumbuhkan kepada garam tersebut siapa al-adamiyu anak adam. Maksudnya tuh ngambil garam di lautan lah. Nah, kan gitu. Wah itu dilarang-larang pula ya kan. Untuk apa Pak Lupi ngambil tuh? Jangan. Bayar kalau ngambil. Nah, gua mau kan. Lah kecuali memang ada tambak garam dibuat oleh manusia, lah itu baru namanya nyuri kemarin itu. Jadi intinya kurang lebih menghalangi seseorang di tempat umum. Nah, ya kan? Termasuklah Pak Janis ngelarang-larang mancing di sungai. Ini wilayahku sungai ini. Nah, kira-kira sungai itu apa kita milu buat? Nah, itu loh ya. Pas seberang sana tanahnya Pak Janis, seberang sini tanahnya Pak Janis ya kan. Pas apa namanya Pak Lupi lagi hiburan ya kan, nak mancing kok karena pening orang suntik ndak berhenti nengok bokong terus apa pening dia aku kali-kali nak mancing apa. Nah tiba pula di sungai yaitu sungainya Pak Janis Cak Nyor kan itu
Lah yang seperti itu namanya sungai itu tempat umum. Nah, karena kita tidak ikut buatnya. Lah melarang-larang seperti itu juga itu namanya termasuk maksiatnya badan. Lah kecuali kok dia nak nubuh Pak Janis ya silakan ya kan. Merusak namanya. Oh, jangan itu boleh. Wan ini dan juga emas dan perak aidzabi wal fiddati. Artinya ada nambang maksudnya. Nambang yang di tempat umum, bukan di tanahnya Pak Janis atau tanahnya seseorang. Nah, itu juga tidak boleh dilarang-larang, bebas, kecuali memang tanahnya Pak Lupi, tanahnya Bang Rifat, tanahnya Mbak Sabar, lah silahkan nanti berunding. Tapi kalau tanah itu ibaratnya hak umum, belum ada yang menghai, maka itu tidak diperkenankan kita melarang-larangnya. Atau ada PT Batubara, ya kan? Itu tanah umum, sudah dikuasai oleh pemerintah, terus kita ngelarang-larangnya, nah itu tidak boleh. Kecuali tanahnya Pak Lupi kena, ya berunding, beli, nah kan gitu. Maksudnya tambang ini di sini, nakden ini termasuknya di keterangannya itu termasuklah barang-barang tambang. Wa ghairuhuma dan selain nakden, ya itu maksudnya Waalaikumsalam. Termasuklah yaitu barang-barang yang ditemukan di dalam tanah, itu maksudnya ya itu. Cuman itu tadi tempatnya itu tempat umum. Contohnya kahadidin seperti emas, wakaburi, wazafatin, wakabirit, apanya Pak situ Pak? Wazibtin. Apa makna ziftin? Besi, belerang, aspal, wagwaradalika dan selain itu semua ya. Tapi itu yang di tempat umum loh ya. Nah, itu. Umpama gini, Pak Janis dulang emas. Ya, di sungai, Pak itu tanahnya pinggir tempatnya Pak Janis, dulang loh, bukan pakai sedotan itu loh Pak Janis ya. Kalau pakai sedotan itu merusak itu. Kalau bisa jangan ya. Dulang biasa. Nah, itu kalau tempat umum namanya sungai ya boleh baik. Kalau pakai yang sedot itu merusak Pak, 3-4 tahun ke depan tuh longsor biasanya gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wal ma'u dan juga termasuk maksiatnya badan lagi yaitu mencegah mengambil air lisyarobi untuk minum minal mustakhlifi dari orang yang ibaratnya tuh tidak mempunyainya, bimain dengan air akhirin yang lain, fi bi'rin di sumur, au ainin atau sumberan, fi jabalin di gunung, au ghairihi atau selain gunung. Jadi ada kawan kita yang ngambil air di sumberan air. Kalau di apa namanya Purworejo bagi kan ada sumber-sumber air dari gunung tuh. Biasanya kan dipakai untuk umum. Nah, itu kita nak nguasainya pula. Nah, maka itu tidak diperkenankan. Nah, itu. Atau orang tuh butuh air sedangkan kita sudah berlebih. Nah, atau di situ menggunakan air yang tidak sepatutnya. Nah, itu juga termasuk maksiatnya badan. Itu tidak diperbolehkan ya. Nah, ini yang dulu pernah saya sampaikan Pak Janis. Ya kan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annasu adapun manusia itu surokaun sama-sama memiliki fisala saatin di dalam 3 perkara. Dulu pernah Pak Janis sudah ya? Yang pertama al-ma'u air, wal kala'u dan juga rumput, wan naru dan juga api. Nah, itu sama-sama punya. Nah, ada api ibaratnya kawannya minta untuk apa, untuk ngidupin tungku di sana, nah enggak boleh pula. Nah, kecuali Pak Janis tahu, nah untuk bakar rumahnya Pak Rozak kan, dendam kan, itu enggak boleh. Rumput kalak tuh rumput yang ibaratnya rumput umum. Kalau rumput yang sudah ditanam sama kanti kita, kawan kita, macam gajahan apa-apa itu, ya kan? Nah itu ya jangan mau dipelihara, diurusi, dimodali kok. Nanti gara-gara hadis ini, ya kan?
Wah, aku kemarin ngaji. Ada 3 perkara yang enggak umum. Aku ngambil itu tidak mencuri, termasuklah rumput. Ya, yang dimaksud rumput di sini, maksudnya rumput di tempat umum. Ya, itu air, rumput dan api. Bukan rumput tetangga loh ya. Jadi lagu pula kaget ya kan. Lagunya Pak Mukhlis itu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Ya rumput rumah sendiri semproti aja kok ya kan itu. Rumput tetangga dipupuk terus sama tetangga itu ya hijau ya kan. Nah itu begitu ya. Nah, jadi ada 3 perkara yang manusia itu sama-sama memiliki. Yang pertama air, yang kedua rumput, yang ketiga api. Itu diingat-ingat itu. Bukan hak apa. Makanya kalau biasanya kalau ada sumber yang umum belum dimiliki oleh siapapun, itu ya untuk umum. Nah, itu begitu. Bahkan kita punya sumur, itu kalau kok orang itu butuh, orang lain itu butuh ya harus kita berikan. Tapi Pak, itu saya modal-modal sendiri. Saya gali-gali sendiri atau ngebor-ngebor sendiri, ya kan? Itu hak saya wong di tanah saya. Ya coba Pak Lupi pikirkan. Kira-kira sumurnya Pak Lupi itu, Pak Lupi bisa memastikan kalau air itu dari tanahnya Pak Lupi wae. Nah, bahkan terkadang dari tanahnya Mbak Sabar ya Mbak, ngalir ke situ. Nah, itu salah satu rahasianya Pak Lupi, ngapa air itu kok milik umum. Ya kan? Karena belum tentu. Tanah saya sehektar loh Pak. Walaupun sehektar, siapa yang bisa memastikan air yang ada di tanah kita yang sehektar itu dari tanah kita sendiri? Nah ya, nah itu salah satu rahasianya. Sama dengan rumput itu. Wah itu rumput aku kata Pak Janis ya kan. Diumpama punya ternak ya. Kapan kita belonyo? Kapan kita naikkannya tuh loh? Ngodoti bentuk cukul tuh. Ya tumbuh dulu kapan? Nah, gitu loh ya. Kita udah cuma ngaku-ngaku Pak Lupi. Peteku, kebunku, sawitku. Loh kita nggak pernah nungguinya. Nah, terus kapan lo kita buat apa tandanannya tuh bijinya tuh makin besar, makin kapan dong kita tinggal tidur di sini kok? Ya kan itu. Nah, itu seperti itu. Sudah bisa dipahami itu ya. Kalau dengan gambaran yang sedemikian itu, maka kata-kata aku tuh insya Allah tidak begitu melekat di hati kita ya. Walal mu'alif rahimahullah. Ya, caranya ikhlas kemarin itu mudah Pak Janis ya. Kata-kata aku dihilangin nanti tidak mudah. Walal mu'alif rahimahullah. Ya sama Mas Ibta itu. Yang seterusnya yaitu walistiqmaluhu. Dan menggunakan apa ini? Wastiqmaluhu dan menggunakannya seseorang alukototu kepada barang temuan. Bahwa adapun yang disebut lukotoh itu barang wujida yang ditemukan min haki dari suatu hak doiin yang tersia-sia, muhtaromin yang tidak diketahui pemiliknya, goiro muharrozin yang tidak terjaga, wala ya'rifu dan tidak mengetahui siapa al-wajidu orang yang menemukannya, mustahiquhu kepada pemiliknya. Qabla ta'rifi sebelum mengumumkannya, bisurutihi dengan syarat-syaratnya daripada barang temuan. Contohnya kasanatin seperti setahun, bitorekihi dengan jalannya pengumuman, al-maklumi yang sudah diketahui. Jadi barang temuan tuh kemarin sudah diterangkan ya, besok sebentar lagi ketemu kita di kitab Fathul Qoribnya. Itu ada beberapa hukum. Andaikan kita menemukan barang temuan, tidak diperbolehkan menggunakannya semena-mena. Pak Lupi umpama menemukan motor ya kan di jalan, terus gunakan seenaknya dewek. Nah itu, wah enak Pak kalau ketemu motor ya kan. Atau ketemu kambing, kambing siapa ini? Rupanya kambing Mbak Sabar, sudah dibeli pula sama Pak Lupi ya kan. Nah itu pengumumannya tuh 1 tahun kalau barang-barang seperti itu. Yang pengumumannya cepat apa Pak? Cuman makanan. Makanan tuh cuman 3 hari. Dan makanan itu kalau kita temukan, itu boleh langsung kita makan. Nah, ketemu getuk ya, tahu getuk ya? Roti. Kalau roti agak awet Mas Gendon.
barang makanan yang basah, bakwan. Ketemu bakwan di jalan, seplastik, ya kan Pak Janis nak angkat motong nih. Wah bejo tenan ini dapat bakwan ya kan. Itu boleh langsung dimakan Pak Janis. Tapi nanti kalau ada orang yang opyak, maksudnya opyak itu ya, nyari ya kan itu. Wah siapalah yang nemukan apa ya? Apa bakwan saya tadi seplastik ya, belinya 20.000 ya harus ganti. Nah gitu. Tapi boleh dimakan tadi. Nah, sama Mbak. 3 hari. Asal 3 hari Mbak sabar orang tuh kok tidak balik lagi atau kita tidak tahu orang itu maka menjadi halal Mbak sabar ya. Pokoknya kalau makanan boleh dimakan itu Mbak Ge. Cuman kalau orangnya nanti nyari Mbak sabar kita wajib menggantinya. Cuman begitu ya. Durian di bawah batangnya itu namanya milik orang Pak ya, sudah tahu. Izin dulu, izin. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal julusu dan juga duduk ma'a musyahadatil mungkari beserta melihat perkara yang mungkar. Kal mukniyati seperti apa itu? Musik-musikan ya. Itlam yu'dar ketika tidak dalam keadaan udur. Ya artinya andaikan di situ ada suatu kemungkaran, kita kok menikmati menengok di situ, ya kan? Maka itu menjadi maksiatnya badan kita. Nonton mukniyah tuh biduan wanita ya. Biduan wanita, cantik, seksi, ya kan? Pahanya mulus, dadanya besar, matanya lebar, nah itu ya kan. Apa alisnya tebal, kumisnya tipis-tipis, sudah pokoknya tidak bisa tidur Pak Janis kalau duduk di situ. Bajunya tipis, nampak pula ya kan itu. Cak-cak pakai kacamata hitam ya kan, asik ya kan. Caknya tuh tidak nengok ya kan, rupanya di belakang kacamata itu, di balik daripada kacamata itu ada mata yang luar biasa yang menatapnya kan itu. Qala sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni. Wa fi hadisi Anasin, dan itu di dalam hadisnya sahabat Anas radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah berkata, sudah bersabda siapa baginda Nabi. Man adapun barang siapa itu jalasa duduk-duduk ilaki natin kepada penyanyi ya, biduan ya, yastami'u yang berusaha mendengarkan siapa orang tersebut, minha atau memperhatikanlah, minha dari kinah atau penyanyi atau biduan tadi, maka kalau demikian ya soba maka akan dituangkan fi udunaihi di kedua telinganya apa al-anaku timah yang digodok, yang cair. Wal anuku, anuk ya. Wal anuku dan ada pun yang disebut anuk bidomin nuni dengan dibaca domah nunnya. Wabil mati dan juga dibaca mat atau panjang alifnya. Itu ar-rososu yaitu timah yang dicairkan. Al-mudabu timah al-mudabu yang dicairkan. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa Ibnu Qotibati, Ibnu Qotibah. Wa tiflu fil laumi wa huwa adkhulu bi ghairil idni wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.